Namaku Nuni. Aku mahasiswa semester 2 saat itu. Ya, masih terbilang mahasiswa baru. Kesibukan aku hanya sebatas mahasiswa biasa tanpa mengikuti organisasi apapun. Awal kuliah, aku cukup excited karena aku termasuk anak yang senang belajar. Tapi seiring berjalannya waktu, badai mulai datang satu persatu. Dan ya, sesuai dugaan bahwa aku kesulitan menghadapi badai itu dan aku nyaris pasrah tertelan badai. Tugas yang kemarin udah belum? Tugas yang mana ya? Yang kemarin itu loh. Dan besok ya? Coba deh nanti aku kerjain ya pulang kuliah hari ini. Serius aku gak apa-apa. Kamu Apa? kelihatannya kayak gak baik-baik aja gitu. Serius? Kamu gak? Tidak. Sama itu loh, kayak pas banget. Cewek udah yang kayak dia didekatin sama kayak gue. Kencang. Cantik kan juga gue, lihat dong kerjaan gue. Kamu tuh serius sih. Ya kan cewek udah kayak dia suka sama cowok-cowok. Cantik kan gue. Wow, Mak, kan aku pacar kita. Terus beruntung banget ya. Aku Enggak, ini gak pelan banget. sekelas sama kalian Dia cewek-cewek. cuma ngomong menghina, gak apa-apa. Ih, nggak pada gitu. Tuh lihat nih, yang satu banyak yang ngegebet, yang satu nih kayak kamu juga banyak yang cuma minta tipsnya. Kok aku nggak bisa kayak gimana sih? Minta tipsnya kamu. Itu kamu gitu sih, mak minta tipsnya. Cantik kan juga gue daripada dia. Iya, apaan banget sih. Ih, beliin banget sih kalian. Bagi-bagi tambah satu gitu, buat aku nggak bisa gitu. Lo tuh gak usah ya belajar kayak ginian. Lo tau gak, lo pikir lo tuh cantik kan juga gue daripada lo, pintar kan juga gue daripada lo. Lo ngaca. Lo tuh gak usah sok pintar ya, gak usah sok kecantikan. Aku kurang pandai dalam bergaul. Tapi ada satu atau dua temanku yang sering mengajak bekerja sama. Sehingga aku tidak takut jika aku tidak memiliki teman sama sekali. Namun, perlahan semuanya berubah. Nilai akademikku menurun, temanku menjauhiku, bahkan memperlakukanku dengan sangat tidak baik. Aku sedih, kecewa, stres, dan aku ingin mati. Ini kali pertamaku melakukan hal seperti ini. Rasanya semua luka yang aku rasakan dapat dialihkan.
nangis lemah. Iya apaan sih? Julid banget. Sabarin Umi. Kayaknya perasaan kamu gak bisa diselesaikan sama kamu sendiri. Coba deh kamu konsultasi dulu sama dosen murid kamu. Siapa tahu dia bisa bantu. Masalahnya, masalah kamu tuh udah gak yang sepele. Udah gak bisa diselesaikan sama kamu sendiri. Bahkan aku sendiri gak bisa bantu apa-apa nih. Kamu jangan kali ya. Kamu mulai ngobrol ke dosen murid ya. Siapa tahu dia bisa bantu. Oke? Jangan ya. Ibu kan dari dosen-dosen lain katanya semua mata kuliah kamu turun ya. Padahal waktu semester yang awal-awal mata kuliah kamu itu bagus-bagus nilainya. Kenapa seperti itu? Nggak tahu. Beneran nggak apa? Sebenarnya ada hal lain sih. Ada hal lain gimana? Ya, saya merasa kesulitan dalam belajar gitu, dalam mata kuliahnya susah-susah dulu. Emangnya teman-teman kamu kemana? Kamu emang nggak pernah diskusi sama teman-teman kamu? Kamu cerita-cerita sama teman kamu? Ya, jadi saya tuh susah buat masuk ke lingkungan baru. Saya susah membawa diri gitu. Jadinya bingung juga mau sharing sama siapa, mau diskusi sama siapa. Kenapa bisa begitu? Kan kamu udah mau jalan 2 semester nih ya kuliah. Pasti kamu sebelumnya udah pernah cerita-cerita dong sama teman kamu. Apa mungkin kamu udah ngalamin sama teman kamu apa yang mau diri kamunya yang mungkin kurang bergaul sama teman kamu? Sebenarnya masalah pertemanan juga sih Bu, saya masih sering dibully sampai sekarang sama ada teman salah satu di kelas, dia suka ngebully saya. Kenapa? Ngebully kenapa? Aku nggak tahu persis kayak gimana, cuman yang sering-sering denger sih dia suka bilang gak usah so kecantilan, saya gak usah pinter kayak gitu. Karena stres tadi Bu, saya stres banget. Saya bingung terus gimana. Jadi saya ada pikiran untuk bunuh diri. Saya pengen tenang. Benih, gak gitu juga. Kalau gitu, yang ibu lihat tuh, kayak permasalahan kamu udah besar banget ya sampai pengen bunuh diri. Gimana kalau ibu saranin kamu konseling perguruan tinggi? Nanti kamu di sana bisa menangani kasus kamu sendiri. Kayak mungkin kamu biar lebih tenang nanti gimana kalau konselingnya. Itu cuma bisa bantu itu aja sih. Kalau ibu bisa ngasih tahu konseling perguruan tinggi yang bisa bantu kamu buat lanjutin kehidupan kamu berikutnya yang lebih baik lagi, dan jangan sampai kamu merasa kalau bunuh diri itu bagus. Kalau yang bisa ngasih tahu konseling perguruan tinggi yang bisa bantu kamu buat lanjutin kehidupan kamu berikutnya yang lebih baik lagi, dan jangan sampai kamu merasa kalau bunuh diri itu bagus buat diri kamu. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Siang Mbak. Dengan Mbak Dede Nuri Alfia ya? Oke, perkenalkan dulu ya. Pertama-tama nama saya Sabrina. Dia akan membantu Mbak dalam sesi konseling kali ini. Sesi konseling ini hanya berlangsung selama 20 menit. Jadi mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Informasikan kembali ya Mbak bahwa apa yang Mbak ceritakan di sini sifatnya rahasia. Jadi Mbak bisa menceritakan semuanya dengan aman dan tenang. Kalau boleh tahu gimana kondisi Mbak sekarang? Cukup baik.
Baiknya bagaimana ya? Kok dijawabnya cukup baik? Ya gitu deh Mbak. Apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya bingung mau ceritanya mulai dari mana. Silahkan, yang mana Mbak mulai ceritanya dari mana? Saya sering melukai diri saya. Ya, melukai seperti apa? Kayak gini. Saya kesini. Sekarang saya kuliah semester awal, Mbak. Masih semester 2. Terus kedatangan saya ke sini karena ada satu hal yang mau saya ceritain, yaitu tentang lingkungan perkuliahan saya yang menurut saya sulit banget buat masuk ke lingkungan baru ini. Enak, bebas. Yang saya pikir dunia kuliah itu menyenangkan, tapi kenyataan itu jadi hilang setelah saya mengalami banyak hal, terutama di dalam kelas. Saya sering banget dibully sama salah satu teman saya. Saya nggak tahu apa alasannya dia ngebully saya. Saya nggak tahu apa akar permasalahannya. Kalau boleh tahu, memangnya seberapa sering Mbak melakukan hal itu? Udah terus di kampus, pas pulang saya sering nangis, marah-marah gitu Mbak. Saya ngerasa stres aja, gelisah juga. Jadi saya tanggapi ya Mbak, kita bisa mengurangi rasa kecemasan Mbak ini dan salah paham Mbak ini dengan mengurangi sayatan di tangan Mbak ini. Jika Mbaknya lagi merasakan emosi atau cemas, Mbak bisa mengganti sayatan tangan dengan mencari buku dan cutter, lalu Mbak gunting dan Mbak sayat kertas tersebut gitu. Lalu dari rasa kesedihan Mbak ini, Mbak bisa mulai berbaur dengan teman-teman Mbak, memulai percakapan dengan teman-teman Mbak, menerima pergaulan Mbak di perguruan tinggi, dan mengerjakan tugas bersama misalnya, seperti itu. Iya Mbak, tapi saya takut nggak bisa. Tidak perlu melakukannya dalam satu waktu sekaligus. Jadi Mbak ini bisa melakukan merobek kertasnya itu misalnya seminggu sekali. Nanti kalau Mbak cemas atau merasa emosi, Mbak bisa melakukannya lebih sering lagi, 3 hari sekali mungkin, atau mungkin jadinya 4 hari dalam seminggu gitu. Jadi saya harapkan Mbak bisa terbiasa dengan kebiasaan baru Mbak tersebut gitu. Waktu kita sudah hampir habis ya Mbak. Sebelum hasil konseling ini, bagaimana? Apakah Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan selanjutnya? Iya Mbak, seperti yang Mbak bilang tadi, kalau saya udah harus mulai mengganti perilaku saya dengan menggunting kertas, merobek kertas, seperti itu. Dan juga saya harus udah mulai bergaul sama teman-teman saya, masuk ke lingkungannya. Dan juga saya mungkin itu harus pelan-pelan, tapi nanti kan ditingkatin ya Mbak, gitu kan ya. Bagus ya, berarti Mbak sudah cukup paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Oke, karena sesi konseling ini udah habis, jadi saya akhiri sampai sini aja ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan ke sesi konseling berikutnya. Saya harapkan Mbak udah melakukan apa yang saya tadi bilang sedikit demi sedikit supaya ada progresnya. Nanti kita akan ketemu lagi di jadwal selanjutnya. Ku coba ikuti arahan konselor untuk mengganti kebiasaan burukku. Berat. Rasanya sakitku tidak tersalurkan. Tapi ini salah satu cara agar badai yang kulewati ini cepat berlalu. Gimana Mbak ini yang kemarin kita diskusikan, ada yang terkendala? Tadi sih Mbak, kalau misalkan kayak ngelakuin kayak yang kemarin Mbak bilang itu kan kayaknya gampang lah. Iya, Gitu. Tapi ada juga sih yang kayak susahnya itu kayaknya aku masih ada rasa takut gitu loh Mbak. Apalagi ya
Terus juga gimana progresnya untuk kuliahnya, teman-temannya? Soal itu ya, gimana ya, ada aja sih kayak dari kemarin kan aku dibully ya mbak gitu, sampai sekarang pun aku masih dibully gitu, masih sering dipojokin, masih sering dikata-katain, pakai didorong, verbal dan itu sering banget dilakuin. Oke, kalau dari segi adaptasi kayaknya kekurangannya ada satu teman Mbak ini ya yang mencoba selalu membuli Mbak. Gimana kalau Mbaknya biar nggak semakin cemas gitu, Mbaknya ini aja apa namanya ikutan seminar gitu atau memperbanyak teman dari kepanitiaan gitu. Jadi Mbaknya ikut kepanitiaan, ikut organisasi biar juga adaptasinya lebih luas lagi, teman-temannya makin banyak. Jadi kan walaupun ada yang bully tapi mbaknya kan juga down gitu aja karena banyak yang menghibur gitu. Terus kalau untuk hobinya sebenarnya mbak ini hobi apa sih? Kalau aku sih hobinya pertama itu baca buku. Aku suka banget baca buku gitu karena kayak masuk aja gitu ke dunianya gitu. Terus yang kedua aku tuh suka banget melukis mbak gitu, kayak kalau saya kemauan percobaan bunuh diri juga biasanya saya melukis di kertas, di kanvas, terus di notebook gitu. Tapi rasanya pada waktu itu aku kayaknya lebih seru deh kalau misalnya melukis di taman. Nah itu dia, kan dari kecemasan mbak ini kan memunculkan perilaku yang tidak mengenakan ya sampai melukai diri kayak gitu. Jadi mbak meneruskan aja melukis di kanvas itu, terus juga mbak mulai baca-baca buku lagi. Tapi saya sarankan baca bukunya itu yang sesuai dengan apa yang mbak rasakan. Misalnya kalau misalnya lagi merasa depresi atau cemas gitu, cari buku yang kayak penghilang rasa cemas atau mengurangi rasa cemas itu kayak gitu sih. Atau juga bisa ikutan jurnalis dari kampus gitu yang apa ya, biasanya dia tuh menerbitkan suatu jurnal tentang kondisi kesehatan mental sih, ada biasanya gitu. Gimana? Ya nanti kalau saya bisa akan saya coba mbak. Oke, berarti nanti kita ketemu di sini selanjutnya ya untuk diskusi lagi. Saya harapkan Mbak tetap melakukan hal-hal yang kemarin. Kalau misalnya Mbak masih ada pikiran negatif itu, terus juga Mbaknya menambahkan sesuatu kegiatan lagi yang lebih aktif, yang lebih memperbanyak teman-temannya, yang lebih memberikan positive vibes untuk diri Mbak sendiri kayak gitu ya. Apakah sudah mengerti sekarang? Iya mbak. Oke. Kebetulan sesi kita udah habis ya, jadi cukup sekian aja sesi dari kita. Nanti bakal dijadwalkan kembali sama admin saya ya. Oke, terima kasih Mbak Doni. Selamat sore. Aku percaya badai yang kulalui ini akan pergi. Namun aku juga percaya bahwa badai ini bisa datang lagi kapanpun. Tapi aku yakin dari badai berat yang aku lalui ini bisa membuatku menjadi jauh lebih baik. Dan hari ini adalah salah satu buktinya. And it don't matter if you like it or not, I'm having all this fun, so why would I ever stop? Do you regret